Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, apakah boleh bangkit menuju berdiri dari rokaat dengan cara posisi tangan seperti ini, Ustadz? Tangan yang menggenggam di lantai itu, Ustadz. Pertanyaannya apa? Apa boleh? Apa boleh? Harusnya memang syariatkan, Ustadz. Jadi dalam fikih sholat itu para ikhwas sekalian, para teman-teman sekalian, ada masalah pokok, ada masalah yang apa tadi istilahnya? Ada masalah yang itu sensitif. Nek gak ngono sholatnya gak sah. Itu dalam masalah fikih istilahnya itu wajib atau rukun atau wajib. Tapi ada dalam masalah-masalah sholat itu bagaimanapun juga sah. Pembahasannya itu mana yang paling utama, mana yang paling baik. Ini sah, itu sah, ini sah, itu sah. Tapi dari semua yang sah, yang ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh, itu mana yang paling utama, mana yang paling baik, gitu ya, mana yang paling baik. Lah, kalau semacam ini, pembahasannya itu ringan. Pembahasannya itu ringan. Salah satunya adalah masalah yang sedang dibahas tadi. Jadi kalau ada orang itu dari apa tadi? Dari duduk ya? Dari duduk, Dari duduk. Kemudian bangkit berdiri. Intinya itu pokoknya berdiri. Pokoknya berdiri. Intinya itu pokoknya berdiri. Dari sujud berdiri, dari duduk, tahiyat kemudian berdiri, itu pokoknya berdiri. Karena yang rukun itu sujud terus berdiri. Sujudnya itu rukun, berdirinya itu rukun. Tahiyat duduknya itu rukun sholat maksudnya, bukan rukun warga, rukun sholat. Kemudian berdirinya itu juga rukun. Lah, tentang tata cara berdiri itu masuk dalam ranah sunnah. Masalah. Bagaimanapun caranya gak mengganggu hukum sholat. Gak mengganggu hukum sholat. Karena pertegas ini, karena jangan sampai masalah ini jadi masalah. Maksudnya itu gak sah gitu. Jadi lucu gitu loh. Jadi lucu, pemahaman fikihnya itu jadi lucu. Nah, setelah difahami, sekarang kita coba untuk memahami masalah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala bangkit dari duduk atau sujud ke berdiri? Bangkit dari duduk atau sujud ke berdiri. Ada beberapa riwayat yang menjadikan para ulama kita berselisih. Yang menjadikan para ulama kita itu berselisih. Riwayat yang pertama, ada beberapa riwayat yang tegas-tegas menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu kalau berdiri bersandar pada tangan. Ya'tamada ala yadayh. Beliau itu sandarannya itu pada tangan. Sandarannya jadi mateknya itu pada tangan. Tapi para ulama kita memandang hadis ini itu Rasulullah tatkala berdiri menyandarkan pada tangan itu memang koyok ngono, semacam itu tata cara sholat, atau memang Rasulullah itu butuh untuk sandaran pada tangan. Karena kalau sandaran pada lutut itu nggak kuat. Ingat ya, tatkala orang tahiyat itu kan tangan di sini. Tangan kan di sini. Tangan itu di sini. Tangan itu di sini. Di lutut, di paha. Tatkala tangan itu di lutut begini, mestinya tatkala berdiri itu tangan ini nggak bergerak kemana-mana, langsung berdiri pada waktu tangan itu ada di lutut. Lah, ternyata di beberapa hadis Rasulullah SAW itu sandarannya pakai tangan, jadi nekan dengan tangan terus berdiri. Yang jadi pembahasan di kalangan ahlul ilm adalah itu memang gerakan sholat itu mindah tangan dari lutut ke lantai untuk berdiri, ataukah itu Rasulullah butuh melakukan itu karena di lutut gak kuat berdirinya. Lah, kajian-kajian fikih yang semacam ini itu tuh banyak. Analisis ilmiah yang semacam itu tuh banyak. Perbuatan Rasulullah yang itu kenapa ya? Memang begitu ataukah
Yani ataukah karena beliau butuh? Contoh, tatkala Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari itu khutbah megang tongkatan. Itu memang khutbah syariate pakai tongkat, ataukah Rasulullah SAW itu butuh pegangan karena sepuh, karena sudah tua. Dan kajian-kajian semacam itu lumrah banget dalam dunia fikih. Sehingga sebagian ulama mengatakan, ya memang tata cara khutbah itu megang tongkat. Akhirnya megang tongkat jadi sunnah. Dan itu menjadi madhab sebagian para ulama. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan, enggak, itu tuh karena Rasulullah butuh aja. Ini kan nggak butuh ya nggak usah. Akhirnya jadi nggak sunnah. Akhirnya jadi nggak sunnah. Lah, dalam masalah tadi, masalahnya ringan. Kalau menurut anak pribadi, mau bersandar pada lutut, monggo. Mau bersandar pada tangan, pada lantai, monggo. Hanya untuk para ulama yang mengatakan bersandar pada lantai, tangannya itu bertelekan, ya menahan lantai untuk berdiri gitu ya. Ada satu riwayat masyhur di kalangan para ulama dengan nama haditsul ijan. Masyhur di kalangan ahlul ilm dengan nama haditsul ijni. Al-ijan itu hadis ngadon roti. Jadi kan Rasulullah SAW idza qama ya'jilu fi salatihi. Rasulullah SAW itu apabila bangkit berdiri, beliau itu melakukan posisi ijan. Al-ijnu itu posisi kayak orang ngadon roti. Hadis ini diperbincangkan para ulama dari dua sisi. Sisi yang pertama, sisi riwayat. Hadis itu sahih apa tidak. Bagi ulama yang mengatakan hadis itu dhaif, selesai masalah. Berarti bukan hujjah. Bagi ulama yang mengatakan bahwasanya hadis itu sahih, maka jadi dalil. Sebagaimana, dan itu yang dikatakan oleh Syekhul Albani rahimahullah, hadis ijan itu hadis yang sahih. Yang kedua, dengan anggapan bahwasanya hadis itu sahih, dengan anggapan bahwasanya hadis ijan itu sahih, sebagaimana itu ucapan sebagian para ulama, di antara mereka adalah Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Masalah kedua adalah, apa makna ijan? Sebagian ahli ilmi itu mengatakan, sing jenenge ijan, tahu ngadon roti di zaman dulu belum ono mixer ya. Jadi mereka orang-orang Arab itu kan makannya itu hubus itu roti itu diambil dari syair itu gandum yang putih gitu, gandum yang jelek gitu loh. Itu ditumbuk begitu, ada yang ditumbuk, ada yang digiling. Tahu gilingan masa tua mau zaman dulu, tak batu bundar, di atasnya ada batu lagi, terus ono lubangnya, diputar begini. Diputar semacam itu, nanti keluar menjadi tepung, tapi tepungnya memang kasar karena zaman Rasulullah belum ada air. Itu dicampur dengan air, dicampur dengan sedikit zaitun, dicampur dengan garam lah, itu kemudian diadon. Itu namanya ijan. Lah, perlu kita mengatakan orang yang ijan, orang yang ngadon itu nggak mungkin kecuali begini. Jadi kayu ngadon, pegang kayak gini. Itu. Semacam itu. Dengan pemahaman ini, berarti bangkit itu ini. Gitu. Berarti bangkit itu begini. Karena ngadon roti itu begini. Dan itu semacam itu. Tapi apakah pemahaman itu satu-satunya? Enggak juga. Karena masih ada kemungkinan makna lain. Loh, apa ngadon roti itu begini terus? Kan begini itu ngawali. Nek kalau roti itu sudah mau jadi, gini itu malah nggak iso. Malah pakai tangan, diulet-ulet kayak gitu pakai tangan. Akhirnya sebagian ulama mengatakan ijan itu hadis ngadon roti itu bisa begini, bisa begini. Gitu. Bisa begini, bisa begitu. Itu aja sebenarnya. Kasus ilmiahnya itu aja. Jadi itu anak sederhanakan ya, kalau kita terlalu jelimet ke dalam juga terlalu ruwet gitu. Jadi sederhana kasusnya, sederhana masalahnya itu begitu aja. Jadi bukan masalah-masalah yang serius-serius banget gitu loh. Dalam artian nggak sampai berdarah ini sunnah, ini bid'ah, ini itu. Jadi masalahnya itu adalah analisis ilmiah menyikapi hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan masalah-masalah yang semacam itu. Itu dalam fikih didiskusikan oleh para ulama dalam kasus hadisul ijan. Wallahu alam. Bisa. Anda secara pribadi ya mau begini monggo, terserah. Gitu aja kok. Wallahu alam bisawab.